Bukannya aku tidur di rumah. Kenapa bangun aku ada di sini? Karena kamu dengan tulus bertanya. Aku akan memberitahumu. Kamu telah terpilih menjadi yang terpilih menurut legenda. Kamu siapa? Zhao Yinyu. 9 tahun, orang biasa. Bagaimana ini? Yang berendam bukan tokoh utama, Tapi orang tak dikenal yang datang bukan pemeran utama. melainkan seseorang Pekerja kasar muncul mendadak. apa yang salah sebenarnya. Pekerja kasar, orang buruk. Aku di rumah makan hotpot sambil nonton film tertidur, dibawa ke sini. Monyet dari dunia bawah sampai gerbang langit selatan. Saya tidak bisa, saya laporkan Anda ke pusat. Jangan begitu, Kak. Begini saja, Saya beri kemampuan menghentikan waktu. sebagai kompensasi, Selama bertahan sampai akhir, bisa membawa 1 miliar uang kembali ke zaman modern bagaimana? Kemampuan apa? 1 miliar apa? Aku cuma ingin pulang. Tunggu sebentar, kamu bilang berapa? Idep Seperti Pelarion. Tapi harus bicarakan dulu. Setuju bukan karena uang. Aku cuma ingin merasakan pengalaman masuk novel. Oke, Kita sepakat ya? harus ingatkan, jangan ubah cerita asli. Jangan punya perasaan pada orang lain. Kalau tidak, kekuatanmu bisa bermasalah dan kamu Terjebak dalam dunia ini selamanya. Tak bisa pulang lagi. Seorang miliarder butuh cinta, kalau aku bertahan sampai akhir. Tak peduli dengan orang lain. Selama aku masih hidup, sudah cukup. Pernah mengalahkan drama intrik istana populer, bertahan mudah? Siapa aku sekarang? Zhao Yino, anak istri kedua konglomerat. Dinikahkan dengan pria bangsawan sakit-sakitan untuk mengusir pada hari pernikahan. memarahi mempelai prias. Terpaksa ikut mati. Sistem bodoh, kamu menipu. Karakter mati di episode pertama bisa berkembang sampai akhir cerita. Waktunya sudah tiba, Nona besar. Silakan bersiap-siap untuk menikah. Apa penderitaan, hari ini akan mati. Nona besar, waktu bagus sudah tiba. Silakan bersiap-siap untuk berdandan dan menikah. Kapan hentikan kemen? Nona besar. Benar-benar berguna. Tidak heran jadi mahar keluarga kaya. Ini terlalu banyak. Pada hari pertama langsung jadi korban. Aku tidak akan mengikuti alur cerita. Aku akan bertahan hingga akhir. Sekelompok orang tua feodal, sialan. Nona muda, Nona. Nona besar hilang. Ya ampun. Kabur dari pernikahan, jangan dengan bertahan sampai akhir, mudah saja. Maaf ya, siapa nona kecil ini? Tergesa Geza. Apakah sedang buru-buru kabur dengan kakak pria ya? Kamu ngapain? Kakak baik-baik manjain kamu. Kakak, aku kasih kamu uang, kamu lepasin aku dong. Picik ya. Tinggalin orangmu. Orang dan uang. Semua milikku. Lepasin aku. Si bodoh buta yang mana beraninya merusak kesenanganku? Apakah kamu lelah hidup? DLL. Terima kasih. Itu dia, pengantinku. Tampaknya dia juga tidak puas dengan pernikahan ini.
beriak saat melihat ketidakadilan, lalu segera pergi. Tatapan licikmu. Tidak mungkin kamu menginginkannya. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. Ini imbalanmu. Ini. Padahal, aku juga membantu. Kenapa hanya untukmu, tidak untukku? Dia adalah pengantinmu, tapi kabur di depanmu. Kenapa kamu tidak ada reaksi sama sekali? Pei Fengjin bersiap menyakitiku hari ini. Kenapa melibatkan gadis tidak bersalah? Dulu tidak begitu. Jelas karena dia cantik. Tertarik karena rupa. Memanfaatkan kesempatan untuk kabur dari perjodohan, membuat Anda marah sampai ingin pergi. Namun, Anda terhadap rumah keluarga, tidak punya rasa rindu sedikit pun. 2 orang di rumah keluarga itu. Merawat anak angkat. Lebih baik dari saya yang anak kandung, kalau bukan karena saya menjaga perbatasan dan menguatkan tubuh. Racun dan pembunuhan. Benar-benar hampir berhasil di tangan mereka. Tuan. Anda satu-satunya bangsawan diangkat jadi raja, berkat prestasi perang sejak negara berdiri. Orang-orang menganggap Anda seperti pengemis, karena turun dari medan. Mereka memperlakukan buruk. Jika diketahui oleh militer, takutnya mereka akan menunggang kuda menghancurkan. Setelah hari ini, saya tidak lagi ada hubungan dengan rumah bangsawan itu. Nona, kita hampir sampai. Pengantin baru turun dari kereta dengan langkah kecil. Bersama-sama hingga seabad. Bukankah dia kabur dari pernikahannya? Suami, apakah kamu baik-baik? Bukankah kabur dari pernikahan? Aku tidak. Tuan muda dari kediaman Marquis ini. Dia orang sakit-sakitan dan lemah. Hidupku bergantung padamu. Kumohon, hiduplah beberapa hari lagi. Setelah aku dikubur hidup-hidup, mas kawin diambil tuan muda palsu untuk sejak saat itu, pangkatnya naik. Tidak membuat Pei Jingyi marah. Dia merayu tokoh utama. Aku tidak khawatir bertahan sampai akhir cerita. Penggantin baru masuk rumah, membawa 10 hektar tanah, 6 kotak penuh emas dan perak, 60 gulungan sutra. Selain itu, tempat tidur ukiran, sekat dari kayu dan 2 gerobak meja kayu cendana. Untungnya sudah kembali. Hidup sebagai anak terlewat, menyesal seumur hidup. Di samping Nyonya Hou, Pei Fengjin, wajahnya terlihat kejam. Tidak sebanding 10% dengan Pei Jing. Di sampingnya itu, istrinya terlihat tajam. Tuan Hou dan Nyonya Hou tidak melihat, tidak menyayangi anakan, mempercayai anak angkat. Menantu baru menghormati dengen teh. Ayah, silakan minum teh. Sama-sama pulang dari Mobei. Lihat Raja Jingxian kembali ke ibu kota bulan lalu. Masih muda. Sudah jadi pahlawan besar dengan prestasi. Lihat dirimu. Seperti orang sakit saja. Napas pun terasa berat. Wibawa rumahku. Kau hancurkan semuanya. Orang tua busuk ini jahat sekali. Di hari pernikahan berkata seperti itu. Ayah kandung begini, lebih baik ayah tiri. Jangan marah, langsung mati. Aku akan tarik orang tua ini kubur bersamaku. Tuan, tak seharusnya bicara begitu. Tak seharusnya bicara begitu. Karena perpecahan keluarga. Suamiku seharusnya tumbuh, Tuan dan Nyonya. Sekarang tampak penuh semangat, terdampar di daerah dingin utara. Kamu. Gadis aneh. Ingin kabur dari pernikahan. Sekarang membelaku. Gadis yang pandai bicara ini. Urusan keluarga Hou tidak ada hubungannya dengan orang luar. Jika kamu ingin menikah, maka aku akan membantu mewujudkan petugas upacara. Pertama kali hormat kepada langit dan bumi. Tunggu sebentar. Sudah sepakat tidak akan Yinuo. Ini, kita berdua saling mencintai. Bagaimana bisa kamu menikah dengan orang lain, mengecewakan hatiku yang tulus? Tak disangka Nona Zhao sudah punya cinta baru. Bukankah ini membuatkan malu bagi keluarga? Apakah Nona Zhao melakukan ini dengan sengaja karena pernikahan dengan tuan muda tidak berhasil? Untuk mempermalukan dan membalas dendam terhadap keluarga Hou? Perilaku Nona Zhao tidak tepat. Tidak layak Nyonya muda keluarga Hou. Menurut saya, harus diperlakukan sesuai aturan keluarga Hou. Kambuk sereda sekali. Pisah rumah pulang ke rumah.
Tak tahu malu orang-orang, bahkan tidak menyembunyikannya. Ini bukan hanya pisah rumah, ingin membunuhku, merebut barang bawaanku. Suamiku, kamu harus bertahan, jangan sampai sakit parah. Kesempatan untuk berpura-pura mati sudah datang. Ada apa denganmu? Waktu berhenti. Bagaimana ini? Kenapa berhentinya tidak bekerja? Sistem jahat. Apa sih berhentinya waktu? Kata Sandi malah, apa sih berhentinya waktu? Menyelamatkan nyawa itu tidak memalukan. Di zaman ini, pilek bisa bikin orang meninggal. Untuk minta obat ke sistem. Kalau tidak, Pei Jingyi, kamu harus bertahan hidup. Apakah ada kata kunci untuk melepaskannya? Apa yang aku bilang sebelumnya? Hei, mas kawin orang terkaya. Kejahatan feodal. Sistem bus. Aku pasti laporin kamu ke pusat. Kode sandinya aneh banget. Apa yang terjadi? Tiba-tiba merasa segar. Di mulut ini ada rasa aroma segar yang sulit dijelaskan. Gak bisa dilanjutin lagi. Wajahnya. Kok merah banget? Bilang kamu dan Nona Zhao janji sehidup semati, mencintai. Ada buktinya nggak? Buktinya ada di sini. Ini adalah surat cinta dari Yinuo, setiap kata sangat nyata. Bahkan ada surat cinta. Sepertinya tidak mungkin palsu. Nona Zhao, kamu sudah punya seseorang yang disukai. Kenapa mendekati adik kedua? Kurang ajar. Meski anakku sakit tuberkulosis, kamu tidak layak merendahkan diri seperti itu dengan selingkuhanmu. Keluar dari rumah bangsawan sekarang. Kamu pikir kamu siapa sih? Menuduh saya dengan dan tangan kotormu pikir suamiku tidak ada? Berani. Wanita seperti kamu yang tidak setia, bagaimana bisa menjadi istri anakku? Rumah bangsawan telah melamarku. Mereka ingin mengusirku karena aku tidak cukup baik. Berikan saya surat cerai. Izinkan saya berjalanlah dalam kemuliaan. Atau pergilah menemui Kaisar. Biarlah yang mulia raja ya. Mari kita lihat apakah keluarga Marquis atau mungkinkah putri keluarga Zhao. Kau mempermalukan kediaman Marquis. Mas kawinmu, mereka meminta maaf kepada kediaman Marquis. Memotong mahar. Betapa memalukannya. Bicara tentang memalukan. Perlu dibuktikan lebih. Orang punya surat cinta. Perlu bukti apa lagi? Surat cinta. Bilang dari aku tanpa lihat. Bilang itu buat kamu. Atau tidak, kita taruhan. Taruhan apa? Jika surat cinta milikku, maka mas kawin. Takkan kuambil sepeser pun. Jika tidak, Pei Jingyi tidak ada posisi di rumah. Bukankah aku juga tidak baik? Aku tidak hanya harus hidup dengan baik. Bagaimana kalau aku mau kali ganti bagian yang suami lewati tahun ini dengan kebutuhan rumah? Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kagum padaku, maka hiduplah dengan baik untuk membalas budi. Dan kamu juga. Pembuat masalah terburuk adalah kamu. Aku mau kamu di depan semua orang bilang kamu wanita suka bicara. Kamu pecundang. Bertaruhlah. Siapa yang mau bertaruh denganmu? Ibu, tenang aja. Dia pasti kalah. Kalau dia menang, menantumu sendiri akan bayar. Belum mati tengahnya, belum menyerah. Buka surat cinta itu, lihatkan kesemuanya. Buktinya ada di sini. Aku mau lihat bagaimana dia membela diri. Kok bisa begini? Kok bisa begini? Mencegah sebelum terjadi, meramal sebelum musuh bertindak, kerja bagus. Aku tidak tahu apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Oh iya. Ambil saja selembar kertas. Mencemarkan nama istri muda di Manor Marquis. Menganggap aku, Tuan Muda Manor Marquis. Seperti orang bodoh yang bisa diatur.
Tuan muda kedua hamba tak berani. Budak. Menyinggung tuan muda dan nyonya dari rumah bangsawan sambil mencoba berdalih. Yo. Singkirkan orang bodoh bicara tidak masuk akal. User dia. Tunggu, dia hanya pelayan. Bagaimana dia berani merusak pernikahan rumah bangsawan? Pasti ada yang mengarahkan. Mengungkap siapa di belakang ini. Tuan muda bisa mempertimbangkan untuk mengampuni hidupmu. Tidak ada yang memerintah, pelayan itu kagum pada nyonya muda, ingin menariknya ke bawah. Pukuli sampai mati. Tidak, jangan, ampunilah aku. Tolong selamatkan saya, tuan muda. Melawan atasan. Dosa tidak terampuni. Saat ini waktu berpura-pura mati yang sempurna, seharusnya tidak membahayakan dia. Kapan waktunya berhenti? Dalam buku, Pei Jingyi mati karena marah kepada saya dan karena Pei Fengjin telah meracuninya sehingga merusak tubuhnya. Obat-obatan ini harus dihentikan. Aduh. Mana obatnya? Sudah aku makan. Buktinya sudah jelas. Harus memenuhi janji tuan dan nyonya. Tidak ingin mendengar orang luar bicara omong kosong. Tentang hal yang tidak bermoral. Aku cerewet. Aku suka bergosip. Saya memang suka ngomongin orang. Bagaimana dengan uang bulanan? Kamu sudah berjanji jadi petuhi janji kamu. Dia sudah pergi 20 tahun. Uang bulanan dan kebutuhannya 50.000 liang. Dari mana saya bisa dapatkan itu? Kamu bicara tanpa berpikir, langsung setuju saja. Karena pilih orang yang tidak bisa. Kalian sudah berunding? Kalau tak bisa menyediakan uang sebanyak itu sekarang, saya punya cara, mulai sekarang. Untuk 20 tahun ke depan, semua uang bulanan keluarga besar diberikan kepada istri saya. Jika tidak setuju, aku akan pergi sekarang dengan mas kawin. Aku tidak mau dengan keluarga yang tidak punya prinsip. Sudah cukup, lelucon ini berakhir di sini. Ini sudah diputuskan. Siapa yang memperbanyak kalimat akan dihukum menurut aturan keluarga. Lanjutkan. Mempelai saling menghormati. Dia sepertinya. Berbeda dari yang di dalam buku. Apakah berarti aku tidak akan mati muda? Yang mulia. Obat kematian palsu sudah siap. Mohon maaf, Yang Mulia. Kenapa tidak merencanakan saat pernikahan? Kenapa tunggu malam ini? Apa kamu tertarik pada penampilannya? Apakah terpikat dan ingin bersamanya dulu? Absurd. Aku sudah minum obat siang tadi. Namun sama sekali tidak berpengaruh. Baiklah. Sudah selesai pernikahan. Setidaknya sudah memberinya gelar nyonya muda bangsawan sebagai sandaran. Kali ini, tidak boleh ada kejadian tak terduga lagi. Hari ini harusnya malam pengantin. Tak tahu setelah aku pura-pura mati. Apa reaksinya? Kamu minum apa? Teh dingin. Tubuh kurang baik, tidak bisa minum teh dingin. Siapkan teko teh panas tuan muda. Kamu, kenapa peduli padaku? Kita suami istri sak, aku tidak peduli padamu. Peduli siapa lagi? Jemit Kaslamatangku. Gadis kecil ini memang pandai berakting. Kalau bukan karena melihat kau kabur dari pernikahan, hampir aku percaya. Obat mati palsu hanya membuat nafas dan detak jantung berhenti. Kesadaran tetap terjaga. Tidak bisa. Aku tetap harus pergi keluar, supaya dia tidak menyadari sesuatu. Apa, kamu bilang Pei Jingyi pergi? Zhao Yinuo di kamar baru, si orang sakit. Bahkan tidak bisa menyatu. Memang benar-benar tidak berguna. Suamiku. Sebelumnya gagal menjebak Zhao Yinuo. Sekarang dia sendirian di kamar. Kalau malam penggantian dia kesepian. Lalu tertangkap berbuat mesum dengan pelayan.
itu akan langsung dihukum dengan dikurung di keranjang babi. Nanti kita lihat siapa yang bisa melindunginya. Semoga Pei Jingi Yang 5 ITU langsung marah dan mati. Mas kawin keluarga Zhao akan menjadi milik kita semua. Hari ini, kakakmu dihabisi oleh Zhao Yinuo. Merusak reputasinya juga merupakan balas dendam untuk kakakmu. Setelah itu, Kuatur mengeluarkanmu dari kota. Terima kasih, Tuan Muda. Ibu, pelayan melihatnya. Adik kedua minum lalu pergi ke kamar lain tidur. Gadis kecil ini tidak tahan kesepian, membawa pria ke kamar pengantin. Tidak menghargai rumah bangsawan kita. Ini harus dihukum berat. Adik tidak bisa diranjang, sejak awal sudah kasihan jika tahu istri barunya menyelingkuhinya. Bagaimana mungkin bisa tahan? Rumah kita tak terima wanita berselingkuh, bawa pasangan ini. Tangkap mereka dan beri hukuman berat. Dorong pintu, siap. Selesai, harus mati juga? Dasar berani sekali. Berani berbuat mesum di rumah, pukul mereka sampai mati. Malam pertama dengan istri di kamar. Bagaimana bisa melakukan perbuatan tercela seperti itu? Anak tidak mengerti. Ibu ajari aku. Jingyi, tubuhmu lemah, tidak bisa memenuhi tugas suami, itu tidak memalukan. Menjaga martabat sementara, melindungi Zhao Yinuo. Wanita liar seperti ini begitu masuk, yang rugi itu seluruh rumah kita. Aku hanya tubuhku yang lemah. Siapa bilang tidak bisa memenuhi tugas suami? Kakak, kamu berbicara tegas. Jika orang yang bijak mendengarnya. Aku tahu kamu mengolokmu, tapi aku tertawa. Kalau sampai didengar oleh orang-orang pasar dan perempuan cerewet. Mereka pasti akan menyebar fitnah kalau kita berkelahi. Jika terdengar, reputasi rumah bangsawan tercemar. Sudahlah. Juga bikin sesuatu yang membenggek. Sampai di sini saja, jangan disebutkan lagi. Adik kedua, kakakmu khawatir. Kamu pergi ke ruangan lain, kan? Kenapa balik lagi? Suamiku kemana? Kakak ipar. Lebih memperhatikan daripada suaminya sendiri. Apakah benar? Seperti yang dibilang suamiku. Kakak mengejek suamiku. Burung kecil mengejek elang. Kakak kurang mampu di sana. Kakak ipar jangan terburu-buru menyerahkan hati ke adik ipar. Bikin kakak kecewa sekali. Jangan omong kosong. Aku cuma kebetulan bertemu, jangan mengada-ada. Sudahlah. Bikin ribut di hari pernikahan. Sangat tidak pantas. Jingya. Melihat kamu dan Yinuo akur begini. Aku dan ibumu sangat senang kami tidak akan mengganggu kalian. Tampan sekali, sayang kakakku tidak beruntung, biar aku saja. Mencoba rasanya ada apa ini? Cepat bergeraklah tubuh yang mati. Pangeran, seseorang telah masuk ke kamar Anda. Sialan. Dia mungkin dalam bahaya. Kapan waktu berhenti? Untung aku cepat bereaksi. Berani menjebakku. Lihat bagaimana aku membalasmu. Berani menginginkan aku, dasar aku sumpahi. Apa yang terjadi di sini? Apakah aku salah lihat? Tendang pintunya. Kalau ada lihat ini, gadis kecil ini takkan bisa menjelaskannya. Jangan masuk. Ini. Apa yang dia lakukan? Habis sudah. Aku hanya ingin dia diam. Bagaimana aku jelaskan ini?
Gak nyangka anak buahmu jago banget. Kenapa kamu masih bisa dibully? Fisikmu baik, bukan sakit-sakitan kan? Lagi pura-pura sakit sembunyikan kekuatannya. Kamu ibu yang bisa menjatuhkan orang dalam sekejap. Itu sih yang benar-benar tersembunyi. Kamu lihat itu. Dia sudah menggangguku, masa aku nggak balas? Tuan, Orang ini tampak dipengaruhi orang lain. Harus gunakan cara yang sama untuk membalas orang di belakangnya. Apa yang terjadi? Kenapa orang sakit itu bisa di dalam? Di mana si pemboros Kiaoli? Huashi Jilas melihat dia masak. Seharusnya, Gadis pedagang itu yang dipermalukan. harus pastikan Pei Feng Jin di tengah, Chai King King di depannya, Qiao Li di belakangnya. Baik. Istimewa sekali pikiran Nyonya, menakutkan. Tidak, kamar tuan muda terbakar. Datang. membantu. Anda pergi dari sini. Anda. Wanita. Pantas saja kakak ipar saya terus melirik suami saya, ternyata dia adalah kakak laki-laki saya. Kakak ipar, kamu juga harus mencoba memahami kebiasaan aneh kakakmu. Ayah, diperlakukan tidak adil. Ada yang menjebak anak. Memfitnah anakku donc. Ya ayah, kamu harus melindungi aku dan suamiku. Berani menerobos kamar tuan muda. Bawa dia keluar dan pukul mati. En puni en bas Tidak Bersala, Tuan Muda. Lebih berguna dari Jing Yi, sungguh memalukan bagi keluarga kami. Hari ini, jika ada berita bocor walau satu kata, awas kepala kalian. Jangan sedih, Kak. Hanya kekasih pria. Mana lebih penting dari reputasi keluarga? Jika kau suka tipe Qiao Li, tunggu, ayah tenang. Aku akan kirim beberapa orang ke kamar. Kamu. Nyonya itu benar. Bilang, kakak, kamu punya hobi ini, tapi jangan sulit mengungkapkannya. Perhatikan di masa depan. Harus sedikit menghindari kakak ipar. Kalian. Ayo pergi. Baru saja masuk rumah, langsung dijegal. Dasar kecil yang menyebalkan. Jangan menangis lagi. Niat mencuri ayam tapi malah kehilangan berat. Jika setengah secerdas dia, aku tidak akan dimarahi ayah. Xiaoyi Nuo. Pei Jing Yi. Aku pasti akan membuat kalian bayar harga. Ayah, Ibu, Tadi malam aku sedikit bingung, kurang waspada. Memberikan kesempatan pada si licik. Izin pergi ke kuil, berdoa selama sebulan. Untuk menunjukkan tekad anak tersebut untuk bertobat. saya dan suami ikut. Orang luar tidak tahu kakak laki-laki dan ipar perempuan pergi ke balai leluhur untuk berdoa. Jika kami tidak pergi, orang-orang akan bergosip bahwa anak-anak kami kurang berbakti dibanding anak-anak adopsi. Anda
Masalah apa lagi yang ditimbulkan oleh gadis pedagang ini? YR sedang tidak sehat dan baru saja menikah. Anda tidak perlu khawatir tentang pendapat orang. Paksa dirimu. Tidak ada paksaan. Apakah hanya sakit Anda bisa menunjukkan ketulusan? Percaya leluhur melihat ketulusan suami saya dan akan melindungi keluarga kita. Aku tak mungkin menolak niat baik kalian. Percayalah. Kalau mau pergi, silakan. Terima kasih Ibu atas izinnya. Kenapa kita harus ke kuil? Karena aku ingin pergi. Apa mungkin? Kau mau menemaniku? Tentu saja tidak. Ayo pergi, tidak sungkan. Dalam buku, Pei Fengjin menyelamatkan penasihat pangeran keempat. Setelah pangeran sukses, penasihat ikut naik daun. Ikut menang. Kami bisa melepaskan penghargaan ini, tapi tidak bisa membiarkan Pei Fengjin mendapatkannya. Adik ipar, tas ini terlihat bagus. Tapi apakah isinya tulus atau perhitungan yang tersembunyi? Apa yang ada di tas kami, Buddha tahu. Itu lebih baik daripada orang-orang. Perhitungan dalam hati mereka lebih banyak dari abu dupa. Jangan berpikir. Apapun dilakukan diam-diam bisa menipu semua orang. Selama aku di sini, kalian tidak akan pernah berhasil. Kakak bilang begitu tidak takut Buddha menganggap terlalu sombong? Ayolah. Ikuti dekat kereta besar Putra Sulung. YK. Nyonya. Kenapa Anda selalu begitu peduli kepada kakak dan kakak ipar? Untuk melindungi kamu. Pei Fengjin tidak datang berdoa baik, ada rencana jahat di hatinya. Aku. Tidak membiarkan rencananya berhasil. Apakah dia benar-benar begitu peduli padaku? Jika demikian, berpura-pura mati apakah akan membuatnya sakit hati? Pengerang. Apa? Yang mulia. Apa yang ingin saya sampaikan? Adakah bangsawan lahir dari keturunan? Anda berdua terlihat luar biasa. Apakah Anda ingin ramalan? Menjual barang tidak mudah di zaman manapun. Biksu harus datang menjual sendiri. Suamiku, ada yang ingin kau tanyakan? Saya. Kalian berdua adalah suami istri. Saya akan meramal jodoh kalian. Rahasia langit tidak bisa diungkapkan. Seiring waktu kalian pasti akan tahu hasilnya. Saya mohon pamit. Apa yang terjadi dengan biksu? Dia sendiri yang bilang mau, tapi tidak bilang apapun. Apakah dia tidak punya kemampuan meramal yang baik? Tuan, orang kita melihat Pei Fengjin bertemu pelajar. Pelajar? Apakah berpakaian sederhana tapi berwibawa? Di pinggang, ada liontin Gio. Bagaimana Nyonya tahu? Benar. Itu orangnya. Dia penasihat pangeran keempat. Datang untuk mengumpulkan intelijen untuk bertemu dengan Pei Fengjin, lalu dikejar dan diselamatkan olehnya. Pei Fengjin berhubungan dengan pangeran keempat. Di mana orang itu? Dia buat pingsan dan diikat di hutan. Nyonya bisa menginterogasi kapan saja. Apa? Kau buat dia pingsan? Wah, kacau. Mohon maaf. Pengikut saya salah mengenali. Kami seharusnya menangkap orang yang berbicara dengan dia orang baik. Tapi sebenarnya tidak lebih baik dari di aula meditasi. Dia ingin mengganggu pelayan saya. Awalnya membalas dendam untuk pelayan. Tidak menyangka bisa terjadi salah paham seperti ini. Mengerti. Aku tidak menyalahkan. Hanya saja wanita ini. Aku ada urusan penting, bisakah lepas ikatanku dulu? Baik, baik.
Kalau tidak mau dia tahu identitasnya, jangan gunakan ilmu bela diri. Tapi jika terlalu terikat, mungkin tidak bisa melindunginya sepenuhnya. Tidak apa-apa kan? Pei Jingyi lemah, jika begini terus, meski dia tidak dibunuh, dia akan mati kelelahan. Aku tidak punya pilihan selain membuka. Kapan harus berhenti sejenak? Untungnya, sistem tersebut punya hati nurani dan memberi keterampilan. Jika tidak, hari ini akan menjadi aku akan membiarkanmu datang dan membunuhku. Terima kasih kepada kalian berdua, karena telah menyelamatkan hidup saya. Kitalah yang pertama kali menyinggung perasaan mereka. Ada urusan mendesak, cepat pergi. Saya sangat berterima kasih dan jika hari aku menjadi terkenal, pasti ada imbalan. Bagus, kali ini jadi menolong. Lebih baik kita keterlaluan putus hubungan dia dengan Pei Fengjing. Orang tadi itu. Lebih baik jangan terlalu dekat. Dia punya selera unik. Daripada wanita. Dia suka cendekiawan seperti Anda. APA. Putra sulung pangeran tertangkap basah dengan pelayan juga istri. Berbaring di atas tempat tidur. Putra tertua keluarga Hou ternyata sangat tercela seperti ini. Terima kasih atas peringatannya. Kenapa tali pinggang pembunuh ini jatuh semua? Ah ini. Mungkin mereka semua adalah orang aneh. Tidak tahu majikan yang bisa melatih pameris seperti ini. Menurutku mereka seharusnya pembunuh yang terlatih dengan baik, tidak akan membuat kesalahan dasar seperti ini. Bukankah ini antingmu? Aku ingat tadi kamu selalu ada dalam pelukanku. Kenapa tiba-tiba muncul di tubuh pembunuh? Jangan-jangan. Aku. Pembunuh-pembunuh sudah diatur nyonya untuk di depan si cendekiawan. Merusak reputasi Pei Fengjing. Sekarang beres. Ceux-là auront dit à la Mrumat à eu Tuan Bezar puis à Kebiazange, auront lu Arjugatau. Orang cendekiawan sekali menulis. Tak sampai beberapa hari. Seluruh dunia sastra akan tahu dengan jelas. Bisa juga bayangkan begitu? Memang begitu. Orang-orang ini semua saya atur. Biar Pei Fengjin tidak menjebakmu. Tentang anting ini. Memang kelalaian saya. Suamiku lebih teliti. Lain kali perbaiki lagi. Lihat hari sudah tak pagi. Cepat pulang, jangan pedulikan mereka, saya bayar. Kita cepat pergi. YK. Sudadi Kasemua, Bawa Pergien Tuk Pemeriksan Keta. Bae. Kalung itu jelas-jelas saya ambil dari tubuhnya, sengaja menguji. Dia mengikuti dengan halus. Istri baru saya ini. Ada sesuatu tentang dia, ada sesuatu. Adik Kejua Mukanya Pukit Bagaini. Masih memaksakan diri untuk berdoa ya. Benar. Kalau pingsan di kuil, orang luar pasti bilang kita memperlakukanmu buruk di rumah Ho. Tubuh kakak ternyata cukup kuat, aksi 3 orang beberapa hari lalu. Seluruh rumah Hou sudah tahu. Kamu. Berani membicarakan hal seperti itu di tempat suci kuil. Kenapa? Kakak berani lakukan, tak berani tanggung? Kamu. Aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu, kamu sendiri saja yang berlutut.
Begitu masuk rumah bikin suasana kacau. Aku akan meminta keadilan dari ibu. Kakak ipar, jangan marah. Berbagi suami dengan pria lain bikin kamu tersinggung. Tapi pria, umumnya 8 dari 10 suka main belakang. Tidak perlu marah. Lebih baik, jangan marah padaku. Walau suamiku hanya punya aku di hatinya dan pikirannya. Dan dalam hal itu, kami harmonis. Tapi itu nasib baikku, kakak ipar. Kamu tidak perlu iri. Waduh, ngomong kebanyakan. Lupa bosnya masih di sini. Memang keturunan pedagang, tidak tahu malu. Jangan buru-buru merasa senang. Dua tamu terhormat, mengapa tinggal 2 orang saja? Abang dan kakak ipar tidak tertarik berdoa. Aku dan suami akan terus berdoa di sini. Aku akan laporkan ke istana, kalau kalian lelah. Silakan dulu minum teh. Dia biasanya bicara tanpa filter. Ternyata dia juga bisa malu. Nyonya belum mencobanya. Bagaimana bisa tahu begitu harmonis? Apa maksudmu? Benar, Pei Jingyi tubuhnya lemah, sensitif terhadap hal ini. Aku pengen bikin mereka kesal. Tapi tenang saja, meski fisikmu, aku akan memahami kok. Siapa yang butuh pemahamanmu? Apa aku kelihatan lemah? Sudah cobakah sampai berani bicara? Aku salah, boleh tidak? Tenanglah kamu. Aku ingin membuat Chai Qingqing dan Pei Fengjing kesal. Tapi Bu Seri menyebut ini berulang kali. Seperti mengisyaratkan lebih jadi suami. Menyalahkan saya tidak memberikan malam pengantin yang sempurna. Bagaimana kalau saya menebusnya sekarang? Bagaimana? Saudara Pai. Saya ada urusan ingin bicara dengan Anda. Apakah Anda punya waktu? Punya. Cepat, kamu pergilah. Barusan saya malah sempat berharap sedikit. Zhao Yinwu, apa yang kamu harapkan? Kamu akan meninggalkan dunia ini. Lebih baik jangan usik dia. Pongeron. Hari ini seseorang berpakaian diam-diam mencari tahu keberadaan Anda. Diperiksa, orang pangeran keempat. Pangeran memegang pasukan besar. Pangeran mana yang mendapat dukungan Anda? Bisa langsung naik ke langit. Perebutan tahta pangeran. Semua faksi ingin tahu sikap. Tapi bagi aku, siapapun yang berkuasa memerintah dengan bijak, membawa kesejahteraan bagi rakyat, dialah yang aku anggap sebagai calon pewakil. Mengerti, Pongeron. Ada satu hal lagi. Anda dan Nyonya. Kepala biara, silakan langsung ke poinnya. Takdir ditentukan, Nyonya tak bisa selalu di samping pangeran. Malam ini mengganggu Anda. Saya mohon pamit. Apa maksud kata-kata Anda, Master? Tidak bisa selalu bersama. Jika ini memang takdir, maka aku harus melawan takdir. Orang sakit ini berkeliaran di malam hari. Apa tidak takut barang di Kiel Hailong, disalahkan padanya. Benar. Disalahkan padanya. Di kuil ini, tidak ada dendam dengan siapapun. Pasti ulahmu jika ada masalah. Ini alasan mengusirmu dari istana, untuk mendapatkan mas kawin yang besar. Orang tua tidak punya alasan untuk tidak setuju. Setelah mandi dan membakar dupa, Anda bisa langsung menuju aula utama untuk berdoa memohon berkat. Pei Jingyi. Karena kau sudah lama berkeliaran di luar, mengapa kau tidak mati di sana? Tidak apa-apa. Kamu akan mati sekarang. Belum terlambat. Pei Jingyi, tuan muda dari kediaman Markuis, bisa memiliki aku. Putra mahkota, hanya bisa milikku. Anakku, bagaimana bisa kau terluka Aku dulu merasa bersalah padamu, sekarang kelihatannya. Tak seharusnya membiarkan serigala berbulu domba mati. Ayah, Ibu. Akulah merebut posisi Jingyi. Kasih sayang ayah dan ibu bertahun-tahun. Wajar jika Jing Yu membenciku.
Bukan salah dia. Terlantar di luar hubungan saya dan Fengjing. Akan memperlakukan kalian sama rata. Kamu begitu cemburu. Sia-sia darah bangsawan di tubuhmu. Bertengkar dan berbenturan saudara. Bertengkar sesama keluarga, kamu tahu salahmu. Berlutut dan minta maaf pada kakakmu, atau keluar dari rumah bangsawan ini. Di belati ini, ada nama kakak. Benda pribadi kakak. Suamiku lemah. Bagaimana merebut pisau dan melukai orang. Pisau ini, keberkan kepada Fengjin tahun lalu. Bodoh. Siapa yang menyuruhmu memberikan pisau ini? Jingi. Jelaskan sedikit. Kenapa kamu masuk ke rumah Fengjin buat nyolong pisau? Jingi. Jelaskan. Kenapa kamu masuk ke rumah Fengjin buat nyolong pisau? Kamu ini orang, kenapa bisa berpihak begini? Kalau sesuatu terjadi ke Jing, Kamu bakal merana. Jangan marah, marah bikin sakit. Obat cepat redakan sakit hati. Kapan berhenti sebentar? Sayang, kenapa kamu? Kamu jangan sistem yang buruk. Kenapa tiba-tiba tidak berfungsi? Mana obat jantung darurat, chatnya? Tidak mau Pei Jingi, kenapa-kenapa? Tapi aku harus ingatkan kamu. Jangan mengubah cerita aslinya. Tidak bisa rasakan perasaan terhadap orang lain. Jika tidak, kode curang tersebut akan mengandung bug. Mengapa bug terjadi? Mungkinkah? Ada di hati ayah dan ibu? Apakah aku orang yang begitu gelap dan hina? Karena memang begitu adanya. Mengapa kamu sampai bersusah payah mencariku? kamu adalah anak kandungku. Aku akan mengantarmu pulang, tapi tidak. Kamu licik. Seandainya tahu begini. Biarkan kamu mati di luar. Aku tidak punya saudara. Tidak punya kesempatan mencelakakan keluarga. Kupikir semua orang tua sayang pada anak mereka. Sekarang kupikir, ternyata aku salah. Mereka menganggap kamu seperti tidak masalah. Aku memperlakukanmu seperti tempat yang kotor ini. Kita tidak perlu tinggal di sini. Kita pergi. Yang kamu katakan tadi, apakah itu benar? Apapun itu, aku sudah mempercayai Yino. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang memperlakukan aku seperti berlianmu. Hanya kamu. Yang tidak dewasa di samping sendiri. Memang susah jadi akrab. Hari ini bisa menusuk saudara sendiri. Besok bisa membunuh ayah sendiri. Ami Tuofo. Hari ini tidak ada kejahatan di sini. Saya melihatnya sendiri. Jelas kali ini sandiwara sendiri. biksu botak sialan. Kamu bicara omong kosong. Bekerja sama dengan Pei Jingi. Diam kamu. Daoshami tua dinajarakan oleh Yang Mulia. Berani sekali kau bicara. Hari ini, apakah benar menjebak Jingyu? Mata mabuk iri pada ikan meloncat ke gerbang naga. Tidak tahu anak sendiri adalah naga sejati. Amitabha. Jalan kebaikan, Amitabha, ajaran Buddha Mengkapai Dia bilang anak kita. adalah naga sejati. Suatu hari dia pasti memiliki masa depan yang cerah. Fengjin, kamu diberkati nasib seperti itu. Kenapa peduli Jing? Kamu tidak boleh melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Bagus. Setelah kejadian ini, Pei Jingi benar-benar hancur. Mereka bilang, kamu harus memukul anjing. Ingat ayah mertua. Keluarga Zhao, yang baru saja dipromosikan itu terjadi di bawah pemerintahannya. Berurusan dengan penjual Kessel bukan masalah besar, kan? Pepatah, hakim daerah dapat menghancurkan keluarga. Aku akan menulis surat untuk ayah sekarang. Pei Jingi, aku Zhao Yinuo, kata-kataku pasti. Aku tidak bohong padamu. Kamu adalah yang terbaik dan paling berharga di dunia ini. Mereka tidak layak. Tapi, Kenapa kamu begitu baik padaku? tidak bisa bertahan sampai akhir dan bawa pulang uang, kan? Karena kamu adalah suamiku. Tentu saja aku harus baik padamu. Tapi awalnya yang bertunangan denganmu adalah Pei Fengjin. Kalau kamu menikah dengannya, apakah kamu juga akan bersikap padanya?
Jangan biar mendengar nama sial itu. Mana mungkin aku menyukainya. Minum-minum membosankan. Mau main permainan? permainan apa? Di kampung halamanku ada permainan. Jadi, Dua orang tanya jawab. Kalau tidak bisa jawab, harus minum. baik. Aku tanya dulu. Di mata kamu, aku orang seperti apa? Kamu. Tuan Raja bilang begitu kurang tepat. Gila. Benar-benar minum merugikan. Tapi, Harus pulang, tidak bisa terjerumus. Namun pikirkan kembali, cari uang juga untuk makan enakan. Nyonya. Semalam begitu antusias dan agresif, hampir membuatku kewalahan. Nyonya suka posisi ini, suka posisi ini, suka posisi ini. Nyonya. Suamiku. Sebenarnya tadi malam. Semua hanya mimpi. Kalung giok ini, kartu as ini, kamu selalu pakai. Nanti, kalau aku tidak ada, dia bisa melindungi kamu. Is. Jangan bilang kalau kamu tidak ada. Sudah, bangunlah, kita pulang ke rumah hari ini. Tuan, onda memberikan kalung tanda kehormatan kepada Nyonya. Jangan bicara. Pejabat tingkat 3 harus hormat. Bisa digunakan sebagai kartu kebal dari kematian. Cerewet. Pei Jingyi, kamu adalah yang terbaik dan paling berharga di dunia ini. Merekalah yang tidak Kamu juga pantas mendapatkan yang terbaik di dunia. Kali ini doa kalian membawa hasil. Hadiah dari ayah ibu untuk kalian. Jingyi, kali ini menderita. Tuan masih punya hadiah. Jingyi, cepat ke ruang belajar. Cuma sedikit seperti ini, lebih baik tidak usah diberi. Baru masuk belum duduk, sudah memberi salam, budaya feodal menjijikan. Nona, ada masalah di kedai. APA? Saya bilang mau makan hidangan seharga 50 tael emas. Mereka bertele-tele. Katakan tidak bisa dilakukan. Permintaan ini tidak bisa dipenuhi. Masih berani pakai nama Tian Xia Di Lou. Cepat tutup. Jangan mempermalukan diri di sini, pemilik. Karena orang bersedia membayar, kamu beri hidangan jadi pada mereka. Itu juga bisa berhasil. Bicara gampang. Meminta harga tinggi, digugat ke pengadilan, bupati ini besar, bupati gila, bupati, Masih mau peras 2 tael minyak. keluar. Hari-hari sebagai orang terkaya akan berakhir. Restoran Zhao kami terkenal di seluruh dunia, mana mungkin tak sanggup bayar 50 tael. Belum tentu hidangan istana lebih berbobot dari masakan di dapur kami. Bagaimana kamu bisa membawa Nona ke sini? Perempuan menikah kembali ke rumah orang tua untuk mengurus. Mana bisa begitu? Tapi Tuan dan Nyonya tidak diizini. Nona tetap keluarga inti. Maksudmu, kamu bisa buat hidangan mahal ini? Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kalau berani curang, aku akan melaporkanmu ke pengadilan atas tuduhan penipuan. Semua bank Zhaoemiu akan ditutup. Tidak masalah. Dalam bisnis, yang paling penting adalah integritas.
Tapi Tuan, sisa bahan dari hidangan ini cukup banyak terbuang. Apakah Anda masih... Aku sudah makan hidangan seharga 50 tael emas. Apa aku peduli sisa bahan? Tidak perlu. Memang berbeda, sungguh murah hati. Silakan tunggu, saya akan segera menyiapkannya. Nona. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebenarnya, apa hidangan yang akan Putri buat? Silakan lihat tumis kumis naga ini. Apa ini? Ini apa? Mana naga dalam tumis kumis naga omong kosong ini? Saya mau lapor polisi. Nona Zhao, kalau mau masak. Paling tidak, pakailah bahan yang berkualitas. Ini cuma seperti irisan daun bawang. Mentali m'a plu tael. Apakah ini tidak sedikit berlebihan? Jangan remehkan hidangan ini. Sisa ini pakai sebakul ikan. Banyak ikan, hanya diambil kumisnya. Bikin sepiring hidangan seperti ini, 50 tael, sangat berharga. C'est Bayard c'est banyak itu. Tu m'as bu à ma concubine. Ikan yang baik malah jadi sisa. Bagian sisanya. Tuan ini sangat murah hati, bahan sisa dibuang begitu saja. Ikan-ikan saya bagikan kepada semua. Setiap orang dapat satu, siapa cepat dapat. Baiklah. Nona Zhao benar-benar cantik, baik hati, dan murah hati juga. Benar, nanti kita harus sering berkunjung ke restoran keluarga Zhao. Uang ini. Maman Pantamérica d'Apatcan, Benar. Saat Nona belum menikah, suka berdebat di jalan, membuat masalah, sekarang sudah menikah. Seperti orang berbeda, setelah menikah jadi tahu banyak hal, seperti terlahir kembali. Restoran Zhao rugi 50 tael. Jika tidak, Gubernur Chai akan marah padaku. Kalau nanti petugas datang, bagaimana kita harus bertindak? Dengar-dengar tempat ini menipu pelanggan. Apa yang terjadi ini? Tidak berhasil, segera bawa orang pergi saja. Saya harus segera membawa orang pergi. Ayo. Bawa dia pergi. Ton cap d'Angon Paksa. Taktik kepala daerah Chai terlalu keras. Lepaskan nyonya saya, atau kalian akan menyesal. Wah, berani mengancam kami. Bawa dia juga. Dari mana dia dapatkan merpati? Suami, tenang saja. Tuan kita akan segera datang menyelamatkanmu. 1 jenggot ikan, terima 50 keping. Apa bedanya dengan perampokan ini? Berani melawan hukum, akan saya hukum dengan 30 pukulan. Tuan Kepala Daerah, saya tidak terima. Ini jual beli sah. Tidak bicara tentang menipu. Para pelanggan di toko semua bisa Berani sekali, wanita licik ini masih berbicara sembarangan dan hendak membuat pernyataan palsu. Apa kau meremehkan aku? Oran. Pukul wanita licik ini kera-kera. Pukul sampai dia mengaku kesalahannya. Siap. Beranico. Kau tahu, dia istri putra kedua bangsawan. Kau ini mengancam pejabat. Tidak bisa melakukan saling melindungi sesama pejabat. Orang-orang. Orang ini mengamuk di pengadilan, pukul dia sekaligus. Pukul. Berhenti. Siapa kamu berani masuk pengadilan? Maaf, saya terlambat. Saya baik-baik saja. Jangan marah. Saya adalah putra kedua dari keluarga bangsawan. Ini istri saya. Berani kamu menyiksanya. Siapakah saya, Yang Mulia? Awalnya tuan muda kedua dari rumah Marquis yang baru ditemukan. Putri adalah istri sah dari putra sulung. Anak laki-laki tertua akan diberikan gelar pewaris. Putri kecilku adalah permaisuri putra mahkota. Tuan muda kedua, Anda sebaiknya mempertimbangkan dengan matang apakah Anda ingin memimpin. Ini berarti mereka ingin saya pergi. Kau pakai tubuh gemukmu untuk omong kosong. Suami saya adalah seorang tuan muda posisi pewaris tahta apakah menantumu pura-pura jadi tuan muda? Biksu dari Kuil Kings Han bilang suamiku orang penting, kamu bermimpi jangka panjang saja. Suamiku. Kita tidak mau hanya omong kosong. Tidak apa-apa, aku tidak marah.
Berani Sekali Manggina Pejaba, Merasa lega? Merasa lega. Orang datang ke sini. Bagus kalau kamu sudah. Pukul dia keras-keras. Mulut wanita ini. Di depan orang banyak, apa yang kau lakukan? Salam kepada pangeran. Pangeran. Pangeran tidak datang, bersikap santai. Tapi Pak Gubernur Chai, sebagai pejabat, kamu memanfaatkan jabatan untuk menghukum istriku, penyalahgunaan kekuasaan. Apakah kamu sadar kesalahan? Kedua, mohon periksa dengan cermat. Ini sungguh licik. Nyonya muda menggunakan kekuasaan untuk menekan orang. Akuania Bertin d'Acadil. Ini perintah dari Raja Jingxuan. Siapa berani berbohong, akan dipotong lidahnya. Perintah Bupati Chai untuk ributan di restoran keluarga Zhao. Aku terpaksa melakukannya. Mohon pengampunan, Tuan Muda. Bupati Chai menyalahgunakan kekuasaan dan lalai tugas. Pemecatan dan penyelidikan. Zhang San merugikan pedagang. Cambukan 50 kali. Seya Diarakan Olenya. Nyonya, Suamiku, kamu hebat sekali. Bagaimana kamu mengenal putra mahkota Jing? saya adalah kepercayaan putra mahkota Jing. Ini jelas sekarang. Tidak heran kamu kesulitan di istana, tapi punya pengawal seperti Xiu. Ceritakan tentang putra mahkota Jing, apakah dia tampan? Dia selalu memakai topeng, aku belum pernah melihat wajah aslinya. Tapi ada rumor di luar sana. Wajahnya tidak menarik. Makanya dia menutupi wajah. Kau. Takut? Ini yang tidak kau pahami. Banyak rumor buruk tentangnya. Dia biasanya punya wajah rupawan. Aku ingat dalam cerita, Raja Jingxuan tampan dan penuh kasih. Jatuh cinta pada pandangan pertama, mendukung pangeran keempat. Merebut tahta dan usia setua negeri ini. Aku dapat skrip karakter figuran. Cinta manis tokoh utama tak ditakdirkan untukku. Apa yang kau sesali? Sayang sekali ikannya begitu banyak di restoran itu. Mereka hilangkan kumisnya. Ayo pulang dan rebus mereka. Begitu ya? Setidaknya mereka berguna dalam kematian. Wanita tua ini gila. Jangan rusakkan jimatku. Apa yang kau lakukan? Jing Yi lemah, jangan pukuli anak seperti itu. YR dihukum demi melindungimu, tapi kau malah balik menyerang. Kenapa harus aku yang kena pukul? Ngurus masalah keluarga kebabalasan. Kali ini keluar, pakai nama keluarga Hou, nama baik rusak gara-gara perempuan sepertimu. Dahan Kirkin. Ibu, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Adik kedua mau bantu merahasiakannya. Restoran Xiaomena Pupelanggan. Zhao Yinuo terjerat kasus hukum, masuk penjara, masalah sebesar ini. Kau pikir bisa merahasiakannya? Ternyata ini semua rencana si. Tamparan ke suamiku. Lihat bagaimana aku membalasnya ke wajahmu. Kakak ipar. Jangan bergaul dengan para gossipers. Jangan terlalu mudah percaya. Aku lihat keras kepala. Jika berani mari pergi ke kantor pemerintah berhadapan langsung. Siapa yang mempermalukan keluarga bangsawan ini? Tidak baik, tidak baik. Ada masalah di rumah Nyonya Muda. Apakah kamu putri dari pedagang rendahan? Berani bertingkah berkali. Ibu, orang seperti ini yang tidak tahu diri seharusnya dihajar keluar dari rumah. Jangan mensemari nama bangsawan kita. Bukan Nyonya kedua, tapi masalah di rumah Nyonya pertama. Apa? Kaijifu. Berkomplot dengan preman merugikan pedagang, diberhentikan dan diselidiki oleh Raja Jingxuan. Ayah, bagaimana bisa? Menyinggung orang besar itu. Raja Jingyin. Dalam pertempuran Mobei, membunuh diangkat kaisar sebagai raja nama berbeda, memegang kekuasaan pengawasan dari keluarga Kerajaan hingga pejabat Kessel di provinsi. Semua bisa dihukum dulu, laporkan ke kekuasaan sebesar ini. Bisa dikatakan hampir menguasai semuanya.
Orang ingin menjilat, tapi keluarga Chai berani menyinggung dia. Tidak, Ibu. Ayahku pasti difitnah. Mengapa dia berani menyinggung Raja Jingxuan? Raja Jingxian memfitnah ayahmu. Cari mati sendiri. Jangan sampai menyeret seluruh keluarga Hou untuk dikubur bersamanya. Apa kelapa parutnya? Hukum karma berputar, langit tak mengampuni siapapun. Lencana Raja Jingxuan punya kegunaan sebesar ini. Kalau dia datang sendiri, bukankah mereka semua akan ketakutan sampai terkencing-kencing? Inu belum pernah bertemu Raja Jingxuan. Kenapa dia sangat menyukai? Selain menangis, apa lagi yang bisa kau lakukan? Dulu aku menikahimu karena kekuasaan di balik jabatan ayahmu sebagai bupati. Sekarang dia sudah jatuh. Kau langka buruk membawa kerugian. Masih ada muka di depan saya menangis. Suamiku, ada jalan untuk menyelesaikan ini. Selesaikan. Di bawah tangan besi Raja Jingjuan. Siapa bisa bangkit kembali? Jalan ini sudah buntu. Tiba festival pemberian makanan. Ibu memberi peri. Hal ini diurus oleh kami berdua, menantu rumah. Aku hanya perlu melakukannya dengan baik. Pasti bisa mengembalikan reputasi ayah di Raja Jingxuan dan orang di mengembalikan nama baik ayahku. Sekalian buat rumah Katika hancur reputasinya. Festival sedekah hanya disebutkan sepintas di buku. Harus bagaimana ya? Lihat apa sih? Tanpa. Tidak ada apa-apa. Suami, ceritakan tentang Festival Idul Fitri. Keluarga terkaya, keluarga Zhao. Mereka telah memberikan kontribusi selama festival vegetarian di... Kamu tidak tahu. Saya mengerti. Anda berada di kamar tidur Anda. Cinta dari mertua. Tak perlu khawatir sama sekali. Sekarang harus urus segalanya. Aku membuatmu menderita. Apa maksudku seperti itu? Sebenarnya festival itu tidak terlalu rumit. Hanya memberikan mie atau bun vegetarian di depan kuil atau rumah. Lalu menyebarkan sedikit uang doa. Tak masalah, aku akan bantu. Terima kasih, suamiku. Kamu kelihatan lebih kuat belakangan ini. Sepertinya sebagai istri pembawa cukup berguna juga. Segera mencapai akhir cerita. Benar. Istriku adalah pembawa keberuntungan bagiku. Kamu malu ya? Siapa yang malu? Nyonya, semua sudah diatur. Tenang saja. Restoran Zhao membuat bakpao vegetarian Kulit tipis, isi banyak. Rasanya enak. Pasti akan mendapat ulasan bagus. Ayo pergi. Kali ini, aku pasti akan membuat mereka kalah total. Suami, tenang saja. Zhao Ino yang bodoh itu masih belum tahu. Aku sudah minta orang ganti bakpao sayuran dengan bakpao daging bau. Terima kasih. Bagus. Tahun ini acara berbagi makanan di kuil kota diurus oleh rumahmu. Aigreko, aku juga mau coba. Tidak berani. Anda tunggu, saya akan ambilkan. Oke. Bakpo ini. Kenapa mantou ini bau ya? Sudah kuduga, festival sedekah hanya pejabat yang pamer. Apa enaknya, gak usah makan lagi.
Jean and Ho. Camus paquet Baron Bégini un tuc Bersodeka? Ampun, Yang Mulia. Pandaulu Seyadulu Pernamanda Pabantuandari Rakiadiquil. Makanya menetapkan festival sedekah. Sekarang. Dinasti kita baru 10 generasi. Sudah terjadi aib seperti ini. Ini menghina saya. Menghina keluarga kerajaan. Ampuni hamba, yang Kali ini acara amal diatur oleh dua menantu hamba. Hamba pasti akan menyelidikinya. Xiaoino habislah kamu. Memakai daging busuk untuk membuat roti rakyat. Rumah Markuis tidak akan menampung orang yang keji seperti itu. Siapa yang melakukannya? Tunjukkan diri kamu. Ayah, Menanti tahu masalah besar. Sudah pakai mahar untuk bantu. Bagaimana mungkin pakai daging busuk? Jangan-jangan. Adik ipar. Pedagang cari untung. Sayang uang. Kakak ipar hati-hati bicara. Hal ini belum diselidiki jelas sudah tuduh saya. Apa kamu tahu sesuatu? Cao Yinuo, kamu masih berani berdebat. Apa kamu tahu orang-orang di kuil Dewa Kota berkata apa? Kuil Dewa Kota? Bukankah itu daerah diurus kakak ipar? Bagaimana bisa dikueda bakpao busuk? Aku bikin bakpao vegetarian. Benar, aku sudah coba. Jadi coba jelaskan kenapa bakpao vegetarian di kuil Dewa Kota berubah jadi bakpao busuk. Itu kamu. Xiaoino. Wanita jahat, untuk menjebakku, kau mengotak-atik bakpao sembahyang. Takut mencelakakan rumah bangsawan? Kakak ipar, pencuri teriak pencuri. Benda ini muncul di area tanggung jawab tapi malah menuduh sembarangan. Apakah kau ingin membuat kekacauan ini untuk menutupi niat burukmu? Tidak mungkin. Kenapa bakpao ini tidak ada cap restoran keluargaku? Kapan berhenti? Ternyata benar demikian. Jadi, Chai King, kamu rasakan sendiri akibatnya. Kate. Aku siapkan semua ini dari restoran kita. Bikin bakpao sayur besar. Di atas setiap bakpao ada cap khas dari restoran kita. Kakak ipar, bakpao pesan dari mana? Apakah ada tanda untuk membuktikannya? Apakah kakak ipar beli bakpao buruk dari pedagang licik untuk dapat uang diam-diam? Supaya menipu acara sedekah. Apa bukti kamu? Daging bakpao busuk pesanan aku. Kamu benar-benar menjebakku. aku tahu dari mana kakak ipar dapat bakpao ini. Kakak ipar. Bakpao daging busuk ini dibeli dari toko bakpao di gang kedua Jalan Utara. Bawa orangnya ke sini. Kenapa mereka bisa tahu? Itu tidak mungkin. Warung bakpao itu milik Wang Wu dan adiknya. Sering curang. Sering pakai daging busuk buat isi kue. Kakak ipar. Kau tidak mungkin. Beli semua kue mereka kan? Kau memfitnah aku bahkan tidak pernah ke Jalan 2 di utara. Apakah ini fitnah? Biarkan mereka sendiri yang bicara. Saudara-saudara, kami tidak bersalah, kami tahu itu untuk sedekah meskipun kami punya 100 nyali. Kami tidak berani melakukannya. Katakan. Siapa pesan bakpao dari kamu? Untung aku sudah siap. Bahkan kalau harus menunjuk. Tidak akan menunjuk ke arahku. Itu seorang gadis. Waktu itu, menutup mulut dan hidungnya, aku tidak melihat jelas wajahnya. Tapi dia memberiku tanda, suruh kirim bakpao ke rumah bangsawan dan bayar. Tanda. Ada yang aneh. Tanda ada di tubuhku, kapan waktu berhenti? Aku ingin melihat barang bukti itu. Bukankah ini gelang giok yang diberikan istriku pada hari pernikahan? Kau benar-benar hebat, Chai King.
Huh, Perasaan aneh itu muncul lagi. Kenapa dia tiba-tiba ada di sebelahku? Bukankah itu gelang kakak ipar? Aku belum melihat dengan jelas. Kemampuan mengamatinya sangat baik. Zhao Yinuo, apa yang kau bicarakan? ITU bukan Jelong Jayak Werzan. Dari ibu mertuamu saat awal menikah? Ya, gelang pemberian ibu. Selalu aku pakai, ini bukan gelangku. Ini. bukan gelangku, kan? Kakak ipar. Kenapa masih mencuri gelang orang? Lihat semua. Gelangku ada celah. Gelang warisan belum cukup? Masih mau mencuri gelang murah dariku. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Aku tidak mencuri gelangmu, itu bukan gelangku. Suamiku, bantu bicara, ayah. Aku sama sekali tidak tahu tentang Kamu. Ayah. Fakta sudah jelas. Ayah berikan keadilan. Pulihkan nama istriku. Kamu. Kamu tega menjebak menantumu dan merugikan rakyat. Pulang dan merenunglah. Pemilik kedai bakpao berjiwa buruk ini. Bawa dia ke kantor pemerintah. Jangan biarkan dia merugikan rakyat lagi. Kelihatannya Baginda tidak puas. Jika kita tidak bisa meredakan amarah Baginda, keluarga Hou kita akan menghadapi masalah besar. Hukum kamu 1000 tael perak. Guna dana amal untuk rakyat. Untuk menenangkan hati rakyat dan meredakan amarah massa. Sir Betel, dari mana aku punya uang sebanyak itu? Kamu orang bodoh. Peso yang salah diambil dikil. Kali ini, gelang juga dibuat salah. Tidak pernah berhasil, memperburuk keadaan, tak berguna. Bukan aku, suamiku. Pasti perbuatan Zhao Yinuo. Sejak dia masuk ke rumah ini, apapun kita lakukan tampaknya salah. Seperti tertimpa nasib buruk, aneh banget. Menurutmu, apa mungkin dia? Membawa hal buruk? Tutup mulutmu sekarang. Jangan lagi bicara soal hal-hal mistis. Penobatan putra mahkota. Setelah pesta ulang tahun jadi momen tepat. Aku adalah calon yang paling pantas. Tapi anak yang sakit-sakitan itu, kan anak kandungnya. Bisa-bisanya selalu di atas saya. Takut kali ini ayah bimbang. Ini harus gimana? Jadi, Kita harus bereskan sebelum pesta ulang tahun Kaisar. Singkirkan dia. Ada apa tidur satu kasur, gak bisa bilang langsung. Masak nulis puisi cinta ketemuan di rumah. Apakah pria polos jadi pintar? Istrimu kami sandera, mau selamatkan dia bawa 10.000 koin perak sendirian. Datang ke kuil tua di luar kota. Apa yang terjadi? jangan bergerak suamimu biar tebusan. Diamlah yang baik. Menyandera aku, kemampuanku tidak main-main, aku hentikan waktu, pukul ibumu tidak kenal. Apa itu hentikan waktu? Ini chatnya ada bug, nggak berfungsi meski sudah dalam hati. Apa yang kamu omongin sambil terisak-isak itu? Cepat-cepat, bantu aku lepaskan. Apa kamu ngapain? Bas, Wanita ini terisak-isak, nggak tahu ngomong apa. wanita yang kita bawa menanjus minta tolong. Banyak yang meminta belas kasihan, jadi nggak perlu didengar. Gunakan waktu ini buat mengasah pisau. Nanti setelah beres urusan suaminya, kita masih punya banyak waktu untuk dengar dia teriak. Bos bener berpikir jauh ke depan. Aku akan mengasah pisau dulu biar tajam. Putra kedua dari rumah Si Ho benar-benar datang. Berani datang sendirian, ya, keberaniannya lumayan. Orang ini benar pejingi. Cepat lari, mereka mau membunuhmu. Jangan sakiti dia. Kalian mau uang tebusan? Saya bawa.
Bebaskan kami. Nyawa istri terhormat mau saya ambil, sedangkan nyawamu juga harus tinggal di sini. Uang ini datang terlalu mudah. Uangnya di mana? Kamu. Bas. Tinggalkan hidup. Ya. Apa Anda baik-baik saja, Bu? Hati-hati. Bu. Kenapa panik? Akhirnya, aku berhasil menghindari bencana. Istri. Ini buruk sekali. Orang ini sudah mati. Cari. Cari sampai ke dasar tanah. Baik. Pei Jingyi dan Zhao Yinwo hilang sudah beberapa hari. Sepertinya rencana berhasil. Bagus sekali. Ditemukan hanya 2 mayat. Suamiku, mulai sekarang adalah putra dan aku jadi istri putra mahkota. Hanya saja, Kenapa pembunuh itu belum datang menagih sisa bayarannya? Jangan-jangan, ada yang salah, jangan-jangan gagal. Tidak mungkin. Dia pembunuh tangguh di Lady Orang Besar, mereka 5 sekali. Tidak mungkin melarikan diri. Sayang sudah meninggal, mas kawinnya. Nyonya, kamu sudah bangun. Syukurlah. Kalau terjadi sesuatu padamu, aku juga. jangan bicara sembarangan, harus panjang umur. Panjang umur, menuju tua bersama. Tapi Nyonya janji padaku. Jika ada bahaya lagi, utamakan keselamatanmu dulu. Baik, aku tahu. Suamiku, ini di mana? Ini vilaku. Villa, kapan kau membelinya? Besar sekali vilanya. Istriku. Sebenarnya, aku adalah Raja Jingxuan. Apa? Persaingan merebut tahta berubah cepat. Saat ini, sebagai istri kedua keluarga Marquis, dia lebih aman. Tunggu sampai reda, lalu sambut dia dengan gelar permaisuri. Juga tidak terlambat. Sebenarnya saya adalah Bendahara Pangeran Jingxuan, untuk mengelola keuangan dan investasinya. Jadi saya juga bisa mendapatkan uang. Membeli villa ini bukan masalah besar. Jadi ternyata, kamu dewa keberuntungan menjaga harta karun emas dan perak pangeran. Bagus, Hanya dengan angin, tubuhmu begitu baik-baik main pedang tidak seaman ini. Suamiku, kamu terlalu kaya. jangan terlalu bersemangat. Semuaku milikmu. Aku juga milikmu. Saat tahu kamu diculik, aku baru menyadari bahwa hatiku sudah sepenuhnya bergantung padamu. Sekarang angin berhenti dan hujan reda. Di sini adalah tempat kita pulang. Biarkan aku dibawa bayangan lilin dan kain merah ini merayakan malam pengantin. Sekaligus mengisi sisa hidupku untukmu. Bagaimana? Kamu sudah bangun. Terima kasih atas kerja kerasmu. Itu semua karenamu. Setelah itu, biarkan Nyonya menghukumku dengan keras. Nanti kita tinggal di sini. Bagaimana? Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga bangsawan. Memutuskan hubungan? Tidak boleh.
Bagaimana dengan mas kawin emas dan perak sebanyak? Jika putus hubungan, aku tidak bisa. Apa arti mas kawin? Aku beri kamu 2 kali lipat, agar nyonya hidup lebih mewah. Bagaimana? 2 kali lipat? Kamu serius? Yakin tidak sedang menghiburku? Tidak ada dusta sedikit pun. Kirim dulu 50 kepadaku, biar lihat kekuatanmu. 500.000 tael emas. Kalau kurang, ada di ban, bisa ambil kapan saja. Ya ampun, Raja Jingxuan luar biasa, jadi bawahannya sekaya ini. Kalau bukan harus balik ke masa sekarang, aku juga mau. Tapi mas kawin itu, mendingan saya sumbangkan daripada memberi mereka. Benar. Sumbangkan saja. Semua ini akan jadi milikku perhiasan emas perak Xiao Inua. Ambil saja, besok ada pesta, bisa dipakai. Bagus sekali. Besok di pesta ulang tahun, pasti aku bisa membuat semua orang terkesan. Jing Yi, setelah menikah dan menyebut dirinya raja, selalu mengurung diri di halaman belakang rumah Marquis. Sekarang, bahkan pesta ulang tahun saya pun dia tidak datang. Marquis Jinan. Anak kandungmu sudah ditemukan, kan? Kenapa tidak dibawa ke sini? Biar saya lihat. Yang mulia, Hamba. hamba tidak tahu kemana anak durhaka pergi. Sudah beberapa hari tidak kelihatan bayangannya. Ani. Apakah ini masih raja yang dikenal sebagai Jingxuan yang aku kenal? Yang mulia. Adikku bertindak agak sembarangan. Karena sejak kecil, di desa tidak tahu sopan santun. Itu bisa dimengerti. Pergi dengan gadis pedagang tanpa pamit. Jika nanti terjadi masalah, takutnya akan mempengaruhi wibawa kerajaan. Dan kehormatan Kediaman Bangsawan. Bajinda. Saya datang terlambat. Bukankah mereka sudah mati? Kenapa ada di sini? Manusia atau hantu? Minggir. Gugup begitu, apa-apaan ini? Baginda. Saya datang terlambat. Mohon ampun, Yang Mulia. Harry Inipanchkualian. Dian Puni. Jin and Ho. Jelas sekali ini putra kandungmu. Gagah berwibawa. Lumayan mirip. Gaya waktu mudamu. Yang Mulia terlalu memuji. Pembunuh itu pias sekali, gagal membunuh orang sakit ini. Biarkan dia merusak rencanaku. Kakakmu bilang kamu pergi tanpa pamit. Apa yang terjadi? Hanya saja saat aku berkelana, aku bertemu perampok. Semua sudah ditangani oleh pengawalanku. Terima kasih atas perhatian kakak. Apa maksud dari tatapannya? Jangan-jangan dia tahu orang-orang itu aku yang kirim. Kalau menyadari, kenapa? Tidak ada bukti yang tersisa, tidak mengancam saya. Kedua, hal ini terjadi. Mengapa tidak mengirim kabar ke rumah? Apakah terluka? Berkat kebaikan kakak. Tidak cedera. Asalkan tidak apa-apa. Cepat, Silicon Duduk. Tidak ada undangan pesta kerajaan. Bagaimana kalian masuk? Mungkin saja, seperti yang Mulia katakan. Aku dan ayah mirip. Penjaga istana tidak berani menghalangi, jadi kami masuk. Kakak Ipa, wajahmu seolah melihat hantu. Bukankah tidak menyambut kami kembali? Apa yang kamu bicarakan? Kakak ipar, jepit rambut bagus sekali. Ternyata memang mereka tahu kita diserang. Mengambil hadiah pernikahanku terang-terangan. Ketahuan lalu bagaimana? Kalian berdua tidak punya alasan membela diri. Akan dimarahi oleh Yang Mulia. Di depan banyak orang. Aku ingin lihat bagaimana kalian berdua menyelesaikannya. Tidak bisa minum alkohol.
Baju desakap hammer. Aku akan lebih jadi pusat perhatian. Kapan berhenti? Lagi rasa aneh itu. Aneh. Dia barusan. Nya. Jelas bukan di sini. Ampun, keterampilan bermain musik berani mengklaim. Gadis berbakat nomor 1 di ibu kota. Percayalah. Bodoh. Hal kecil saja tak bisa dilakukan, mempermalukan diri di depan yang mulia. Aku ingin melihat. Kembali tergesa-gesa, apa hadiah bagus yang bisa kamu berikan? Ucapkan selamat kepada Baginda, panjang umur. Semoga yang beruntung selama menikmati kemakmuran zaman gemilang ini. Hamba memberikan mas kawin saya untuk pembangunan perbatasan. Perempuan menyumbang seluruh mas kawinnya. Mau membuat keluarga kita jadi miskin kelak. Pangeran Jingxuan pulang setelah menang perang. Pembangunan kota perbatasan ramai. Aku hanya berkontribusi sedikit saja. Bagus. Benar-benar tak tervisi dan toleransimu mengagumkan. Pei Jingyi. Kamu menikahi wanita yang baik. Jinanu. Kamu punya menantu yang hebat. Kupikir kamu ingin menyumbangkannya ke negara. Perbendahara tidak tertarik mas kawinku. Jika digunakan untuk mengatur perbatasan, akan sangat berharga. Triku ini Membuat kaisar senang dan menyenangkan atasanmu. dan juga menggagalkan Pasangan jahat itu. Ini adalah strategi yang menghit 3 burung. apa yang kamu lakukan, Zhao Yino? Kakak ipar, ini mas kawin saya, kan? Jangan diambil sendiri, bikin barang gak cocok dengan... Berani jagoan sastra yang mencuri mas kawin orang. Benar-benar. Kami lagi senang hari ini, kebetulan sekalian. Umumkan. Perjalanan ke utara. Sejak negara ini didirikan, putra mahkota dipilih dari pangeran yang ikut perjalanan ke utara, kan? Sepertinya kali ini akan memilih putra mahkota. Pangeran kedua. Pangeran keempat. Tahun ini kalian berdua akan memimpin tur ke utara. Baik. Tokoh utama dalam naskah asli, memang tidak biasa karismanya. Keluarga Zhao, kamu yang pertama donasi. Bawa suamimu. Bersama mewakili semuanya. Ikut 2 pangeran menuju utara. Menyelesaikan urusan donasi. Putra kedua keluarga bangsawan ini akan sukses besar. Dia menikahi istri yang membantunya. Merencanakan baik. Benar sekali. Sampa. Soal sedekah, ayahmu sudah kehilangan reputasi. Sekarang. Bikin malu lagi di pesta istana. Apa gunanya punya istri bodoh sepertimu? Mau menceraikan aku. Bu. Sejak masuk rumah ini, aku selalu hormat dengan sepenuh hati. Bantu aku berkata sesuatu, kamu bodoh. Satu hal pun tidak beres. Hampir menselakai Jiner. Kamu pembawa sial. Orang-orang. Seret wanita ini keluar. Kirim kembali ke keluarga Chai. Pei Feng Jin. Membuang istri setia tidak akan mendapatkan kematian baik. Pembalasanmu menanti. Kamu tidak akan mendapat akhir yang baik. Jingyi. Saya kebetulan perlu berbicara tur utara ini. Kamu sebaiknya mengajak kakak. Ayo pergi, bawa dia. Mengapa saya harus melakukan? Tur ke wilayah utara untuk memperindah resume MU. Dia adalah komandan patroli. Dipromosikan jadi komandan kanan setelah kembali sangat mudah.
Membawa chameleon bagi keluarga Ho. Komando tur perkemahan cuma jabatan kosong. Apa ada masa depan? Benar, Kalian adalah saudara. harus saling membantu. Saat Jing Yi dalam kesulitan, mengapa tidak datang membantu? Si tukang standar ganda. Baguslah. Aku bisa bawa dia pergi. Tapi, aku mau memutuskan hubungan. Apa? Hari ini tulis surat pemutusan hubungan. Nanti, baik kaya maupun jatuh miskin. Aku tak ada lagi urusan dengan rumah ini. Tak ada ikatan lagi. Putus hubungan. Bukankah membuat orang luar berpikir Bahwa keluarga kami tidak bisa menampung anak. Kamu merusak nama baik keluarga ini. Supaya aku memperjuangkan kamu jadi pewaris rumah. Tuan. Jangan sampai kesehatanmu terpengaruh. Jangan menyakiti diri sendiri. Kejua, Barati Hatila, Hari ini di Pesta Karajan. dipujimu oleh kaisar, merasa melampaui ayah, mengatakan hal yang keterlaluan. Menurut Penuhi keinginannya. Keluar dari manor itu, dia bukan siapa-siapa. Tak peduli masa depan bagi aku dan suami. Akan tetap bersama. Keluar dari manor. Tidak ada yang menargetkan Pei. Bukankah itu mudah bertahan sampai akhir? Putus hubungan. Putus. Mulai sekarang, Meskipun kamu mati, kami tidak akan urus jenazamu. Kumpulkan alis. kalian tunggu untuk urus jenazah anak palsu kalian. Jangan kira tanpa bukti kita tidak. Kita buatmu bayar kali ini. perjalanan ke utara ini, pasti akan membuatmu bayar. Silahkan duduk. Suamiku. Siapa dia? Dia adalah Zuo Qiu, juga penasihat untuk pangeran keempat. Dia adalah Zuo Qiu, tokoh utama di buku aslinya. Luar biasa. Nyonya baik-baik saja? Kakak, Karena Nyonya baik-baik saja. Saya pamit dulu. anggur istana kerajaan. 180 per gelas. Ketemu sesama dari kamu. Mataku penuh air mata. Sorry. Ikuti aku. Hebat sekali kamu. Memang pantas jadi tokoh dalam waktu sesingkat ini. Banyak hal seru yang terjadi. Sepertinya denganmu di sini, kita bisa segera pulang. Apa maksudmu? Aku. Seekor sapi kecil yang bekerja keras. Cuma kamu selesai menaklukkan pangeran keempat baru bisa kembali. Jadi bos. Bagaimana akhir-akhir ini? Persen. 95. Itu kan hampir selesai. Tapi terjebak di 95 lama sekali, tidak bergerak. Apa yang terjadi? Apakah perlu sekali? Kejadian pentingkah? Tidak tahu. Kelihatannya. Harus cek novel aslinya dulu. Zhao Inua. Ngomongnya tetap setia, akhirnya masuk kamar pria lain. Apakah dia bersekongkol dengan pangeran Menghabungkan ku anak haram itu. Tak heran dia tidak tertarik. Cuma gelar putra mahkota saja. Mereka berharap pangeran keempat akan naik tahta. Mereka mau kehormatan mendukung calon. Untuk mendapatkan kekayaan yang besar. Maksudmu? Zhao Qiano. Menyumbang uang dalam perayaan ulang tahun ayah. Untuk meningkatkan reputasi untuk adik keempat. Memang benar. Saya melihatnya dengan mata. Zhao Yino keluar dari kamar Zuo Qiu Pei Jingyi. Pasti mendukung pangeran keempat. Pei Jingyi mensurakan hubungan dengan rumah marki saya. Saya bersedia mewakili rumah Markuis mendukung pangeran kedua. Pangeran ini tahu kesetiaanmu, kalau tidak. Tidak akan meminjam prajuritmu. Begini saja. Pergi dan adu domba mereka berdua. Jangan biarkan Zhao Yinwo, prestasi pembangunan kota perbatasan, Dihitung sebagai pencapaian Ya. Aku. tak akan mengecewakan tugasku. Putra keempat dalam cerita benar-benar terobsesi dengan karir. Mencari pemeran utama wanita memikatnya. Kalau tidak, siapa yang mau melihatnya? Membangun kembali. Menyergap. Harus diberitahu kepada beri dia persiapan mental.
Orang itu, penasihat di sisi pangeran keempat. Bagaimana ibu mengenalnya? Kudengar pangeran keempat mengalami serangan saat kunjungan utara. Saat itu, jika kamu menyelamat, yakin rasa simpatinya akan meningkat. Menyelamatkannya. Aku? Kamu kan pemeran utama, punya aura protagonis. Hampir tidak ada masalah. Tapi, aku tidak bisa apa-apa. Sudah lama belum keluar. Jangan-jangan ada masalah. Tuan PI kedua. Kenapa cari Tuan Zuokyu? Apa maksud pangeran keempat? Khawatir tidak baik terhadap Tuan Zuokyu. Kalau Yinuo terjadi sesuatu bagaimana? Aku dengar. Zuokyu ingin berbuat buruk pada Nyonya Pei yang kedua. Zerigala berbulu domba. Yang kudengar itu Nyonya Pei yang kedua, yang menggoda Tuan Muda Zuokyu. Sepanjang jalan saling bertatapan. Kayu kering dan api ini menyala. Mengerti tidak? Iyakah? Siapa bilang tidak? Lihat di dalam. Kelua. Situan Kedua Peini, Berpura-Pura tenant Sekali, Tidak Manquin. Ingin menganggap tidak terjadi apa-apa. Menlan Amara Diam Diam. Adik keempat. Kudenga. Ada masalah kotor di tempatmu. Iya. Aku justru akan menangani orang kotor ini. Pemimpin Talong and Panggil. Palayan menganterbua ko kamar Tuan Zuokyu. Datang ke sini. Baik. Saat Anda mengantar buah, apakah menemui seseorang? Pelayan ini hanya Orang-orang dari dalam rumah. baik. Dan dia. Fitnah. Kamu ini murni fitnah. Katakan. Siapa menyuruhmu memfitnah dan menyalahkanku? Ya. Yang mulia pangeran keempat, saya difitnah. Di antara semua Yang paling pantas berteriak di fit adalah kamu. Serahkan obat penawar. Obat penawar apa? Aku mengerti. Istri kamu selingkuh, kamu malu makanya. Menjebakku dengan tuduhan meracuni, kan? Bodoh. Meninggalkan bukti, apa? Ini bukan milikku, kamu yang menjebakku. Kembali ke pangeran keempat. Ini racun lunak, obat halusinasi, salah minum, tidak sadar. Pei Jingi. Kau tidak puas dengan ayahmu. Mengusirmu dari rumah, tak ada harapan jadi pewaris, jadi kau beraksi, menjebakku. Jangan percaya padanya. Melukai musuh 800, merugikan Kau dikhianati. Kurang ajar. Tuan Zuokyu adalah wanita, tidak mungkin berselingkuh. Apa? Pei Fengjin. Orang semacam kamu tidak bermoral, tidak pantas mewarisi gelar pangeran pewaris. Tuan Muda Pei yang kedua. Dia berniat mencelakakan istrimu. Sekalipun kamu ingin nyawanya, pangeran ini akan menjaminmu aman. Mereka memang satu komplotan. Berani membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu. Menyuap penculik. Sudah aku selidiki. Dari Bang Tongbao, kan? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu. Dendam lama, dendam baru. Ambil satu lenganmu. Tidak berlebihan, kan? Ibu. Kamu bangun. Sudah diberi penawar. Tapi dokter bilang, saat kalian bangun, masih akan pusing. Butuh pijat di titik dada. Melancarkan darah, maksudmu? Zuokyu dan aku terkena obat sama? Iya. Kenapa? Gawat. Nyonya. Begitu khawatir dengan Zuokyu. Tapi dia, Jangan salah paham. Zuokyu. Pasti tidak akan bersikap tidak sopan kepada Nyonya Muda. Fakta sudah ada di depan mata. Apakah Anda masih ingin melindungi? Baiklah, aku membuka kartu. Aku adalah Raja Jingxuan. Yang mulia berkedudukan tinggi. Ketika bertemu Yinuo, seharusnya hormati panggilan permaisuri. Jika penasihatmu berani meleceh, APA. Kamu adalah
Roger Jingxian. Zuo Qiu adalah wanita. Zuo Qiu selalu menyamar sebagai pria. Selalu di samping pangeran. Pangeran menghargai usahanya. Jadi tidak membongkarnya. Pangeran keempat. Sebenarnya aku wanita. Akhirnya kau jujur padaku. Tingkat ketertarikan 99%. Sejak pertama kamu masuk istana, aku tahu, menipu sang penguasa. Ini adalah kejahatan besar. Katakan. Bagaimana aku harus menghukummu? Système. Ayo, sayang. Aku cek lagi. Setelah tugas selesai, aku akan dikirim ke zaman modern. Iya, ini sudah ketiga kalinya. Tenang saja, sistem kami sangat jujur. 3 hari setelah selesai, pasti dikirim kembali. Bonus 1 miliar Anda. Pasti tepat waktu masuk rekening. Wadu. Apa dia akan tahu? Kalau bagi 2 bonus 2 miliar pada Zhao Yinuo? Suamiku, kenapa kamu menarikku? Nyonya, pangeran keempat sudah lama tahu. Zuo Qiu dia. Nyonya hati-hati. Kapan berhenti? Kutu jorok. Kali ini aku akan menanggung akibatnya sendiri. Suamiku, Situasi itu muncul lagi. Seperti orang yang dibekukan. suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Apakah istriku punya kemampuan mengendalikan waktu dan ruang? Aku akan membunuhmu. Aku akan balas dendam untuk lengan yang hilang. Kenapa pisaunya ada di sini? Ada hantu. Ada orang di sini. Makan malam sudah siap. Macan. Sudah beri kamu kesempatan, balas dendam untuk lengan ini. Kamu harus berhasil. Bangkai Tak Berguna. Hanya putra mahkota yang bisa turun tangan. Yang keempat, Pei Jingyi, kalian semua tidak akan hidup. Suamiku, mengapa menatapku begitu? Istriku. Pasangan suami istri saling mencintai tanpa ragu. Harus jujur, tak ada rahasia selamanya. Menurut Anda bagaimana, Bu? Persis seperti yang Anda katakan, kenapa dia bertanya begitu? Jangan-jangan dia menemukan sesuatu. Ini bukan seperti itu. Dulu, Anda melarikan diri dari pernikahan. Saya yang menyelamatkan Anda. Awalnya, saya ingin meninggalkan rumah bangsawan. Tapi, tidak disangka mereka salah paham. Kasihku istri yang baik. Kita suami istri bersatu. Sayangku, ada rahasia. Beritahukan suami. Aku, Di mobil aja, jangan keluar. Raja Jingjuan datang, kita pasti menang. Raja Jingxian. Sebenarnya. Saya adalah akuntan Raja Jingxuan. benarkah dia akuntan Raja Jingxuan? Kapan kita berhenti? Raja Jingxian. Kamu adalah Raja Jingxuan, karakter kedua dalam buku. Aku mengubah alur cerita. Peringatan, harap Saat ini alur penting, tidak bisa menggunakan trik emas. Fungsi trik emas dibuka 3 detik. A. Pemalas. Pergi ke pangeran keempat. Ini kamu. Yang keempat. Hari ini adalah hari kematianmu. Kamu mati. Tak ada lagi pesaing aku untuk tahta. Bunuh saudara, apakah kamu tidak takut ayah tahu? Bunuh kalian semua. Bagaimana ayah akan tahu? Serang pangeran keempat, hati-hati. Zuo Qiu.
Nilai strategi 100%. Kami terlambat, mohon maaf yang mulia. Selesai. Semua selesai. Suamiku, Katanya, tidak ada rahasia antara suami dan istri. Aku selesai. Perintah dari Kaisar atas kehendak langit. Putra keempatku Rong Xuan memiliki kebolehan dan bakat. Ditunjuk sebagai putra mahkota sekarang. Pengacara Zuo Qiu menyelamatkan, ditunjuk sebagai istri putra mahkota. Putra kedua Rong Yi mencelakai saudaranya, tak terampuni, dicabut status putra kerajaan. Dimasukkan ke penjara kerajaan, menunggu hukuman. Lepaskan aku. Pelayan Rumahu, Pai Fengyin, Berse Kongkolden Mini Akitirekan, Dimasukan Ka Penyara Kerayan. Dihukum mati pada hari yang ditentukan. mati sudah. Itulah balasannya. Pangeran Yingxuan, Pai Jingyi Melindungi Tuan, Hadiah Emas 10.000 Tael. Anugerah Piagam Buku Merah. Mengizinkan 3 generasi menjadi bangsawan, memberi kelonggaran tidak perlu tunduk di depan kaisar, dan kehormatan masuk ke aula dengan pedang dan alas kaki. Salam sejahtera Pangeran Jingxuan. Putri kerajaan, saya salah. Saya seharusnya tidak menyembunyikan dari Anda. Saya punya rahasia. Yang belum saya ceritakan pada Sebenarnya, Nyonya, saya tidak mau tahu lagi. Sebenarnya saya dunia ini tugas di dunia ini. sudah selesai. 3 hari lagi, saya akan pergi. Saya tidak peduli. Bisa bertemu denganmu sekejap. Hanya mencintaimu sekejap. Aku sudah mengucapkan selamat hanya menunggu waktu pergi. Selamat tinggal, Jingyi. Zhuoqiu, Ku Tela Memutuskan. Dimanapun, kapanpun, di hidup yang berlainan, aku ingin bersamamu selamanya. Saudari, aku sangat sedih. Kenapa kamu? Wah, mereka cosplay sebagai karakter apa ya? Tidak tahu. Sepertinya syuting drama pendek. Lihat wajah mereka, pasti jadi hit besar. Kita harus mendukung. Kenapa aku masih di sini?